Selamat pagi, ini VT 496 ya. Biasa, Pak Sunarko, mantan Danjen Kopassus, komplain dan mengatakan bahwa beliau ingin menuntut Jokowi dipidana. Bagaimana pendapat saya ya? Sekali lagi, ini adalah video edukasi ilmu ekonomi politik, bukan gerakan politik. Ya, saya nggak ikut-ikut Pak Sunarko, ya silahkan aja. Kalau mau bikin demo tanggal 2 Oktober, silahkan aja. Nanti polisi jangan lupa untuk dijaga. Pendapat saya mengenai hal ini, tuntutan kepada Jokowi itu ada 3 pembahasannya. 1, apakah Jokowi korupsi? Ya, betul, Jokowi korupsi. Kedua, apakah Jokowi perlu dihukum? Ya, setuju saya dihukum. 3, bagaimana bentuk hukumannya? Jadi begini, ya, Jokowi itu bersalah ya, tetapi kesalahan dia itu dipengaruhi oleh Xi Jinping, Presiden Cina. Sejak awal dia menjabat, dia belajar dari Xi Jinping dan diberitahu bahwa Indonesia harus membangun infrastruktur. Itu adalah utopia atau mimpi dari Xi Jinping. Dia ingin membentuk jalur sutra. Dia ingin membangun jalan itu dari Cina sampai ke Eropa, Polandia. Itu adalah mimpi kebesaran Cina. Oleh karena itu, ya Jokowi terpengaruh oleh Xi Jinping. Dan sehingga korupsi yang dia lakukan juga dibantu dengan difasilitasi oleh Xi Jinping. Bagaimana bentuk hukuman Jokowi? Ciri-ciri seorang presiden, ya, dia adalah raja yang bagus atau jelek, bukan ditinjau dari kemakmuran atau ditinjau dari keadilan. Sekali lagi ya, seorang raja yang baik itu bukan dinilai dari keadilan, harus adil atau diadili, atau kemakmuran, apakah makmur atau miskin. Seorang raja dinilai dari prinsip damai. Prinsip damai itu apa? Prinsip damai itu kalau kamu lihat seperti Black Widow, itu spider yang memakan pasangannya ya. Dia spider betina, dia saat kawin dengan jantan, pada waktu dia kawin, jantannya dimakan. Itu sifat buruk dari seorang raja. Dia saling membunuh satu sama lain. Ya, Jokowi nggak mengadili SBY. Apakah Jokowi bersalah? Iya bersalah. Tetapi Jokowi sudah dihukum. Dia sendiri yang menetapkan Kepres nomor 14 tahun 2024 mengenai FATF. FATF itu apa? FATF itu pembekuan rekening tanpa peradilan. Jadi, rekening Jokowi sudah disita oleh FATF. Lalu masyarakat ingin menuntut perampasan, undang-undang perampasan aset. Saya kasih gambaran ya. FATF itu pembekuan rekening tanpa peradilan. Siapa yang melaksanakan FATF itu? Siapa? Apakah itu lalu otoritasnya diberikan kepada PPATK atau kepada Bank Indonesia atau kepada Kejaksaan Agung atau kepada KPK atau kepada Bareskrim? FATF itu otoritas dari Bank Dunia untuk bisa merampas aset seseorang. Itu butuh otoritas Bank Dunia yang tertinggi yang di Washington. Oleh karena itu, kalau Anda ingin undang-undang perampasan aset di Indonesia, 1, itu sudah ada lewat lewat FATF. Kedua, otoritas FATF tidak bisa didelegasikan kepada siapapun di Indonesia. Karena untuk merampas rekening itu sangat tinggi kekuasaannya. Itu pun dilakukan oleh Bank Dunia pusat.
tidak dilakukan oleh Bank Dunia Cabang Jakarta, atau tidak dilakukan oleh Bareskrim, atau BIN, atau BAIS. Tidak. Karena otoritas itu sangat berbahaya, dan dia bisa membekukan rekening siapapun, termasuk rekening Jokowi. Yang melakukan itu siapa? Bank Dunia Pusat. Oleh karena itu, kembali lagi kepada sifat seorang raja ya. Itu gampang kok. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, siapa sih presiden yang sudah pernah menjadi presiden di Indonesia yang masih hidup? Megawati, SBY, Gus Dur udah meninggal ya, Jokowi, Prabowo, ya ditambah dengan Yusuf Kala deh. Oke, kalau 5 orang ini dia bisa rekonsiliasi, dia bisa berproporsional. Itu sifat bagus yang diantara oleh SBY. Artinya kalau misalnya SBY berkumpul 5 orang, dia nggak mungkin minta semuanya. Ya dia akan minta bagian dia 20%, dia minta 20%. Demikian juga Prabowo. Prabowo ketika dia melengsarkan Jokowi, dia nggak minta semuanya. Dia tahu, dia partai dia 20%, dia 20%, Megawati 20%, Jokowi 20%, SBY 20%, Yusuf Kala 20%. Itu yang disebut prinsip damai seorang raja. Itu penting. Kenapa kok penting? Nggak mungkin kamu bunuh Jokowi lalu Indonesia makmur. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu rampas semua koruptor-koruptor itu uangnya lalu Indonesia makmur. Nggak mungkin, Pak. Saya bayangin ya. Saya kasih gambaran ya. Berapa sih korupsi Jokowi yang sudah dirampas oleh FATF adalah 2.600 triliun. Oke? Kalau itu dikembalikan ke Indonesia, itu nggak cukup, Pak. Untuk cicilan utang aja ada 1.500 plus cicilan utangnya BUMN. Habis 2.600 itu. Oleh karena itu, nggak bisa lalu semuanya uang korupsi dirampas lalu Indonesia makmur. Nggak bisa. Tawaran yang kita berikan kepada Prabowo adalah 2.600 triliun setiap tahun. Jadi dikalikan 5. Apakah itu cukup? Ya kita lihat aja cukup atau enggak. Ya kita nggak mungkin pesta pora lalu semuanya disediakan lalu Indonesia jadi makmur dalam waktu 1 malam. Ya nggak mungkin lah. Ya semua dipersiapkan. Kalau misalnya Prabowo ada proposal yang baik, ya dengan baik-baik dan disetujui oleh Bank Dunia, itu bisa terjadi. Sekali lagi ya. Negara Indonesia tidak mungkin makmur hanya karena ingin mengadili Jokowi. Nggak cukup. Ya. Apakah Jokowi perlu diadili? Iya, tapi tidak perlu dibunuh. Ya. Jokowi sudah menyerahkan hartanya kepada FATF. Sudah cukup. Selebihnya, seorang presiden itu nggak bisa saling makan seperti Black Spider. Ya. Dia harus bisa yang disebut kompromi, rekonsiliasi, dan proporsionalitas. Dengan demikian, tangan Tuhan itu akan datang